Gereja Air putih itu sangat sederhana tapi sangat berarti. Air putih itu sederhana tapi sangat berarti, guys. So, ini dari tadi quotes terus. Langsung bagaimana kalau kita bikin festival Angkatan Muda GKI? Bisa. Itu skalanya luar biasa. ya, itu isinya di dalam itu semua pemuda GKI yang punya usaha. Kok kasih tampilkan kok. Jadi kita bikin wadah, kita bikin tempat, kita sediakan semua, kita kerjasama dan kita kasih tempat untuk semua tampil di situ. Yang UMKM ini. ya, yang punya UMKM kita bikin space, kita taruh dia booth di situ. Yang bisa menyanyi kita kasih masuk, bikin panggung dia menyanyi. Yang punya keterampilan, yang mau yospan, mau apa segala macam kita bikin di situ dari kita untuk kita. Seperti begitu. Halo, what's up teman-teman? Kembali lagi bersama saya Fung dan teman saya Gabriel, guys. masih di acara yang kalian tunggu, yaitu Open Mic. Oke teman-teman, malam hari ini kita kehadiran seorang tamu yang luar biasa ya, Gabriel, yang kasih kita yang juga Raffi. Wow. Dan itu dia juga nih pemuda GKI. Yang buat tong apalagi itu yang buat tong ya, Untuk mengundang. ya untuk mengundang kakak dia. Nah, malam hari ini pasti teman-teman di rumah juga pasti sudah tunggu tuh. Pasti sudah penasaran kakak ini. Kakak dia di mana? Nah, dia tinggal di Dia mana nama tuh? siapa? Nah, makanya itu kita harus tanya-tanya kakak dia ini. Kita akan Titi, tong kuliti bye-bye. kulit. Oke teman-teman, tanpa tunggu lama lagi langsung saja kita sapa kakak Andi. Selamat malam. Selamat malam, Bagaimana Fung. kabar hari ini? Biasa ya? Luar biasa. Bagaimana kakak perasaan saat Saya antusias sih, soalnya saya juga sudah lama pengen buat yang seperti begini, pengen sharing-sharing, pengen ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, toh. Jadi pas di kontak, kayaknya ini kesempatan bagus. Lagian juga di sini kan belum terlalu banyak yang wadah seperti begini yang kita bisa sharing-sharing, toh. Jadi saya tertarik sekali, antusias sekali. jadi kasih dia pertanyaan ini, sama masih ada satu pertanyaan yang Silakan. kakak ini masih punya pacar kah belum? Sudah punya istri. Wah. Wow. Luar biasa. Nah itu dia tidak terpikirkan. Pasti teman-teman di rumah juga tidak terpikirkan. Iya. Karena dia punya raut wajah dan dia punya pembawaan tuh santai sekali. Kayak Enak. masih- Mungkin sudah ada semang 1, semang 2 atau belum? Semang 1. Luar biasa. Kakak dia sudah punya semang 1, guys. Aduh. Nah, oke, malam hari ini juga nanti di ini juga kita akan kasih kakak. Siap. Karena kita pengen tahu kakak harian seperti bagaimana. Nah, kita juga nanti ada challenge yang kan sudah pasti di rumah dong selalu tunggu kita tuh challenge ini. Nah, Betul itu sekali. cuma ada di open mic, terada di acara Anda. sebelah ini, acara lain. Challenge ini wow. Begitu Ada ya? di sini. Ya, Oke, Kakak Fung. jadi kakak harus mempersiapkan. Kalau begitu saya siap diri. Berapa menit nih? Ya, tidak lama sih, cuman ya begitulah. Oke, nanti Oke, sip. kakak berani toh? Sip, gas. Oke, sip. Langsung pertanyaan berikutnya dari Gabriel nih, kayaknya dia sudah penasaran tentang Mungkin Kakak bisa. Kakak punya nama panjang dulu. Ya, Kakak punya oke. nama, orang apa toh? Umur. Oke, jadi saya punya nama panjang, ini nama yang panjang. Panjang sekali. Nama lengkap ya, seperti di akte kelahiran. Andi Octavian Alvaris Marani. panjang juga ya. 4 gerbong. 1, 2, 3, 4. Ini kita sudah full itu. Marga tara masuk kah? Guys, 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, Oke. Andi, Octavian Alfian, Alvaris Alvaris, Marani. Marani. Oh. Nama panggilan biar fans-fans dong di luar kayak idola kan. Ih, Kakak Andi. Nama panggilan Andi, nama paling depan. Biasa begitu, atau nama panjang-panjang tapi tetap. Biasa Yang ya, utama. yang orang tanda tuh tetap nama pertama. Ya. Nama Andi. Kalau satu bebas, kamu
Kalau orang yang sudah tahu nama semua, kamu panggil apa saja tetap bisa balik. Asalnya Maki. Kalau Maki berarti nanti balik barang lain. Weh. Dia balik nama WK. Nama WK. Nama WK. Biasa tuh kayak begitu tuh. Iya. Kadang tuh orang tuh suka iseng di jalan kayak begitu tuh. Yang tong lewat baru dong panggil, weh, tong balik begini dong kabur. Kok nama WK? Iya, kok nama WK. Oke kakak. Terus kakak ini berapa bersaudara? Oke, jadi kita ini ada 4 bersaudara. Saya anak yang bungsu. Paling bungsu. Ya, saya anak terakhir. Jadi ya, saya punya kakak 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Jadi total semua 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan yang dia di atas saya. Jadi saya kakak 2 laki-laki pertama, kedua laki-laki, ketiga perempuan, baru Terakhir kakak yang tutup. saya yang bungsu. Jadi kakak ini anak bungsu. Yang bungsu-bungsu mana? Angkat tangan. Hands up. Lupa komen. Komen di bawah ya, di kolom komentar dong. Oke, ternyata di tim produksi ada yang bungsu. Ada yang bungsu siapa? Oh, Pipi kak, Pipi. Siapa? Oh, Kani bukan anak bungsu toh? Yang pertama, oh berarti pertama. Ngomong-ngomong, Marani ini orang apa sih? Asalnya dari mana? ya. Marga Papua itu Marga pasti Papua, identik dengan ya. suatu daerah. Suatu daerah. Pasti dong. Kebetulan ketong ini Marani dari Catalunya, dari Wih, Spanyol. Jelas. Espanyol. Americano, Espanyol. Jelas. Gavi, Pedri, Messi. Tidak. Tolong. Ya, jadi kita ini Marani dari Wondama. Wondama. Ya, dari Wasyor. Biasa. Teman-teman Wasior, apa kabar? Wasior. Ingat. Dari Wasyor. Wasior. Memang produk-produk Wasior tuh Ya, memang luar luar biasa sekali. Ya. Salah satunya nih Lemon juga bagus, betul, terkenal dengan lemon. Lemon Lemon, Geji. Geji. Semasuk itu. Semasuk. Mixtape. Biasa panggilan untuk cowok-cowok apa Wondama kan? Iya. Wasior itu Kalau- siapa? Uncle Pai. Uncle Pai. Ya, Uncle Om Pai. Pai. Om Pai. Itu saya kagayaran bikin istilah itu. Ya, Uncle Pai. Omi. Kakak Yero malam hari ini nih kayaknya Kakak Andi bocorkan kalau ada yang bilang Uncle Pai, kata-kata itu semua dari Ya. Kakak Yero ya. Itu adalah penakluk ini, dong bilang hiu paus di Nabire sana. Oh, Kuati sore, shout out. Oke, teman-teman di Wondama nih pasti dong kalau dong Om acara Pai. ini nih gila. Ya, Om Pai. Om Pai. Nah, berarti tong tersalah nih datangkan. Langsung Jadi- dari Wondama. Dari Wondama, Luar Uncle biasa. Pai. Jadi ada ya sedikit-sedikit. Jadi memang tahu. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Kakak. Soal Kakak kesehatan. Mau baik, kalau saya punya aktivitas sehari-hari itu freelance, fotografer, videografer. Saya berputar di 2 bidang itu. Jadi fotografer, videografer, tapi yang paling sering sih foto. Foto yang paling sering. Nah, sejak kapan Kakak belajar untuk foto? Dengan kamera lah. Kalau pertama kali pegang kamera tuh saya lupa tahun berapa ya. Cuman saya ingat itu ada sabu kakak, mama tua pu anak, dia CD. Itu di gereja Penyelanggori. Itu masih iya. bangunan lama. Mhm. Itu dia CD, terus kita ke sana pergi ikut ibadah. Ada kamera digital. Ada kamera digital yang dong punya, tapi terada yang pegang. Jadi sudah. Itu mungkin saya SMP, SD atau SMP lah. Nah, Umur itu ya. ya sekitar umur-umur itu langsung saya lihat kamera begini, saya foto-foto langsung inisiatif saya jalan ke depan, ke pintu samping gereja Peniel tuh saya foto. Sudah, setelah itu langsung sudah saya tidak pernah pegang kamera lagi, tapi masih ada macam yang bilang, ya masih ada keinginan terus masih pokoknya dalam hati ini masih tertarik pengen pegang kamera, cuman tak punya alatnya. Iya, iya. Tapi jadi simpan sampai SMA pas kuliah, pas saya daftar di kampus, kebetulan saya kuliah di
di Jogja. Jogja. Ya, jadi awal pertama kali saya Terjun ke ya pegang kamera terus belajar secara ini tuh karena di kuliah. Kuliah tuh masuk di kampus tuh ada jurusan ilmu pemerintahan, ilmu sosiatri, terus ilmu komunikasi. Di kampus itu mahasiswa yang paling banyak tuh udah menuju ke ilmu pemerintahan. Ya, karena semua mungkin pengen jadi ya pegawai atau apa. Jadi dia langsung masuk ke ilmu pemerintahan. Tapi satu dari dulu juga macam suka beda sendiri begitu. Jadi langsung ilmu komunikasi ini belajar apa ya? Paling seputar kamera atau seputar digital lah. Saya pilih ilmu komunikasi dan sudah masuk di ilmu komunikasi. Sebelum itu juga teman-teman nih karena SMA itu juga hip hop. Baru teman waktu SMA tuh dia kasih saya HP BlackBerry. BlackBerry. Ya, itu zaman BlackBerry. Legend. Iya. Zaman itu tuh kau tahu tuh Apalagi BlackBerry yang geser ke atas. Kalau pakai itu paling gaul sekali sih. Lo bilang kok Sultan kah? Itu Sultan 2000 Ya. 2000 berapa itu itu 2010-an, 9-10-an. Itu Ya, jadi di zaman itu kamera BB yang paling terang, jadi sudah dari situ saya sering-sering foto, suka foto-foto pakai BB sampai akhirnya berangkat ketemu dengan teman-teman, lanjut di Jogja, teman ini dia punya kamera juga, jadi foto-foto pakai depu kamera. Kalau macam ketong jalan tuh saya yang suka agen foto-foto gitu. Ya sudah masuk ilmu komunikasi, serius belajar fotografi dan videografi di situ. Jadi itu begitu kakak masuk langsung Ya. fokus di videografi dengan Ya. fotografi. Kenal dengan fotografi, dengan videografi dari senior-senior sampai pas mata kuliah tentang fotografi tuh di semester 3 atau 2 begitu. Jadi semester pertama belum, kita masih ikut senior-senior dulu, masih lihat dong alat-alat di lab apa segala macam. Pas masuk mata kuliah baru pegang alat sendiri, itu baru langsung terjun terus explore sendiri lebih banyak seperti biasa. begitu. Berarti di yang sekarang. Yes. Nah, terus kita juga kan melihat ini yang ada dalam kakak bilang Ya. karena nah, sorry. Bentar lo pegang ya. Oke, saya kayaknya ini harus pegang begini nih. Peace. Ya, itu sudah tahu ciri khas di open mic. Oke, kakak. Jadi melihat kakak punya background sebagai seorang fotografer dan juga kakak juga banyak terlibat di organisasi-organisasi seperti anak-anak hip hop dorong ini. Nah, tentunya pastikan itu sebuah subkultur dari sebuah kultur dari musik yang memang dia bukan jenis musik yang diminati orang di Indonesia. Terkhususnya mungkin kalau di Papua sini oke lah, tapi di Indonesia masih sedikit. Ya, tidak banyak inilah. Tidak terlalu banyak. Nah, dia tentu masih kalah dari jenis musik lain seperti dangdut yang sekarang ini ya. Oke. Tapi Dangdut. di samping itu kan maksudnya Sani, kenapa kakak pilih hip hop kayak gitu? Tidak ada masak-masak kah? Apa Iya. kah? Itu lagi balap-balap, Balap-balap kah? mancing-mancing kah? Mancing kah? Ini hip hop. Jadi hip hop ini juga karena pas mungkin waktu SMA, kenal hip hop ini juga waktu SMA karena memang masa itu mungkin pas lagi boomingnya hip hop. Ya. Jadi terjerumus lah karena teman-teman semua pada Terjun di ya dunia hip hop. pada suka hip hop dan semua menuju ke hip hop, makanya terjun bebas ke hip hop. Kira-kira ketika kakak sudah terjun bebas di hip hop itu mungkin sudah ada satu lagu kah, 2 lagu? Ayam bakar, jangan kau tanya lagu. Itu adalah pengalaman yang Yo. Iya tuh siapa tahu mungkin kakak lagu terjual atau mungkin siapa tahu misalnya di touring. Nah, bisa jadi. kalau macam bicara lagu, bicara rapper mungkin di Manokwari sini saya rapper yang lagu paling sedikit kah? Satu lagu mungkin tidak lebih dari 5 kah? Itu nenjari karena itu sudah satu dari dulu kayak tadi saya bilang kepengen beda begitu macam pengen beda begitu, jadi teman-teman yang lain pada
fokus bikin lagu tuh satu, tidak terlalu fokus. Tidak terlalu fokus untuk bikin lagu. Terus juga sebenarnya saya ini orang yang pemalu. Tidak terlalu suka tampil di depan begitu. Ya. Lebih nyaman, terus lebih enjoy itu kalau macam terlibat di belakang gitu. Belakang layar. Ya, Layar, di belakang layar. layar. Oh, Makanya semua itu nyambung. Di belakang layar tuh tidak suka terlalu tampil di depan, di belakang layar. Tambah lagi kenal fotografi, kenal kamera. Orang yang bermain di belakang layar, sudah. Sudah cocok Mi. Cocok Jadi, nih. Karena sudah terjun di dunia hip hop. Itu pada tahun Hip hop itu SMA kelas 2 itu 2000 berapa Oke, ya? rapper. 2009 2010 lah. 2010 2011 lah. Wow, itu lama sih. Mungkin kakak ada termotivasi dari mungkin rapper-rapper yang di atas, Salah mungkin satu- Eminem kah, Atau mungkin Snoop Dogg kah, salah satu Gabriel kah? Ya, bisa. bisa. Saya juga ada lagu, Memang ya, tentunya bikin lagu. Habis itu bikin lagu. Sapu lagu ada kak. Intinya Habis ini dengar ya. Habis itu dengar. yang mungkin rapper luar atau rapper lokal Ya. yang memang Iya ya betul. Kalau saya sendiri pertama kali gabung terus lewat hip hop dan teman-teman ini yang dia menjadi termotivasi terus kasih ini buat saya tuh hub teman sendiri. NA05 Nevi dia tinggal di Briosi sebelah sini. Oh, NA05. Ya, jelas. Nevi. Kakak Nevi. Karena waktu itu zaman dong di Jayapura rame, Ya. dia yang datang kemari kasih racun torang. Wow. Nah Biasa. itu dia yang kasih. Jadi di Jayapura waktu itu tuh sudah sementara bakudis. Ya. Kakak Nevi ini muncul. Jadi Manokwari juga booming ikut bakudis. Ya. Luar Jadi biasa sebenarnya tuh itu salah satu sisi ada. Ya. Harusnya kan distrik ini sesuatu yang baik. Ya, sangat betul. konsumsi. Nah, tapi di situ ada semangat yang ditularkan ke Betul. Ibaratnya waktu itu zaman distrik pintu masuk lah. Ya. Pintu masuk seperti begitu. Kakak punya teman-teman waktu itu seperjuangan, mungkin ada yang sudah sukses sekarang. Semua sukses. Semua sukses. Ya, semua sukses. Kalau ingin sukses lewat jalur rap bisa. Maksudnya bukan sukses, bukan sukses. Artinya dong sukses sekarang dong kerja. Oh, dong kerja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seperti begitu. Saya kira lewat Soalnya jalur. begini, yang setahu saya itu kadang Betul. dianggap sebagai sebuah hobi saja. Ya. Hobi. Tapi kalau kita yang ada di Jawa sana, para musisi, rapper itu sudah jadi sebuah Betul. Bisa menghasilkan dari Ya, dan kebanyakan juga anak-anak Papua yang dari sini, dari Papua ini mereka keluar ke Jawa tuh mereka berkembang di sana Ya. dengan musik rap ini. Itu sangat luar biasa sekali. Itu yang luar biasa. Oke, Kak Kandi, kira sebagai pemuda DKI tentunya kan kakak sebelum kakak jawab, Oke. tentunya saya akan simpan pertanyaan. Ya. Kita akan lanjut Lanjut. lagi di sesi. Dan kemana-mana tetap di Oke. Open mic. Halo, selamat datang di Adonian Kids. Siapa nih yang pengen bertumbuh dalam Kristus? Ayo siapkan diri kalian. Kelas ini akan membahas tentang cerita Alkitab dan tumbuh kembang anak. Bergabunglah bersama kami.
bersama kami di acara Open Mic tentunya saya Fung dan teman saya. Gabriel. Nah, kalau tadi kita sudah banyak bertanya soal latar belakangnya Kak. Ya, Itu betul sekali. GKI. Sebagai kita punya pandangan kan tidak untuk pemuda yang memilih harus seperti apa arahnya kayak begitu. Contohnya di bidang grafi Iya. atau mungkin soft skill lainnya kayak mungkin tarik suara ya, toh. betul. Kalau saya pribadi tuh melihat kalau macam GKI, pemuda GKI ini banyak sekali. Di Manokwari saja pasti pemuda GKI ini banyak. Dan jumlah yang banyak itu dengan dong punya kemampuan masing-masing yang berbeda-beda, dan itu semua punya keahlian yang memang ada yang expert sekali, ada yang dia tuh bisa tapi dia tidak kelihatan. Ya, Terus betul. perlu dorongan, perlu ini, semua banyak. Kalau misal saya bilang pemuda GKI ini semua bisa duduk sama-sama, terus kita merancang kegiatan kah, kita kolaborasi bikin satu gerakan kah, itu kayaknya akan sangat luar biasa. Karena saya beberapa kali juga ikut kegiatan dengan yayasan, dengan organisasi, itu dong ada bikin kegiatan macam kemah pemuda, itu dia punya rentetan kegiatan bagus sekali. Jadi kita belajar tentang alam, mencintai lingkungan. Kalau misal kita dari pemuda GKI, kita bisa adopsi seperti kayak begitu, terus semua bisa kompak, semua bisa satu suara. Tujuannya tuh bukan untuk apa-apa, untuk kita sendiri saja dulu. Betul sekali. Misal macam lingkungan, kita buat aksi, kita bikin kemah pemuda, atau kita terserah dia pun nama mau apa, yang penting kita kumpul, terus kita ngerancang, kita punya kegiatan, kita mau bikin kegiatan nih apa-apa, kita ngerancang sama-sama, terus kita turun sama-sama, kita bergerak sama-sama, kayaknya bisa. Terlebih lagi kalau macam masuk ke multimedia kayak begini. Macam yang kan sudah ada yang fotografer ada, videografer ada, yang penyanyi banyak sekali. Karena kan artis Pesparawi ini tidak bisa hitung yang jari kah. Banyak sekali. Ya, kalau bisa dikolaborasikan, semua bisa duduk sama-sama toh. Betul. Bikin karya, kita berkarya untuk bakuliah tong sendiri. Iya, betul. Siapa tahu ada yang macam dia tuh aktif di menyanyi di gereja, cuman bukan tidak bisa dieksplor, maksudnya dia tidak punya pekerjaan. Dari kita bikin program rutin atau kita bikin menyanyi rekaman terus ya dipublish begitu, akhirnya dari semisal dapat pemasukan itu kita bisa membantu dorang. Ada pemuda GKI yang punya UMKM, kita bisa kolaborasi untuk jalan kasih hidup dong satu-satu. Dan itu kalau macam kita bergerak sendiri kayak begitu, kita dasar kuat untuk bikin hal apa saja di Papua, memajukan Papua dengan cara apa saja. Kalau macam kita semua satu suara terus bisa kolaborasi, kita bisa bikin hal apa saja untuk Papua. Itu bagus arti. Dan yang panjangnya tentu sisi positifnya. Nah, memang kan kita lihat perkembangan zaman sekarang, kita sudah masuk. Jelas Betul sekali. Anak-anak muda sekarang yang punya peran dalam jemaat kayak Betul. gitu. Tentunya kita Iya. saya juga setuju sih. Nah, itu menjadikan uang yang baik untuk Ya, betul. yang sih saya Satu kemarin ada sharing dengan teman toh, kebetulan dia di PAM Gereja Penia Langgori. Kedanggori. Ya, jadi kita sempat karena ada satu pekerjaan yang kita sama-sama duduk cerita-cerita sampai bahas soal GKI, bahas tentang PAM. Jadi karena berapa waktu lalu kan ada
acara festival di lapangan Borasi. Ya. Kita bicara sampai langsung macam saya terpikirkan langsung bagaimana kalau kita bikin festival Angkatan Muda GKI. Bisa. Itu Itu skalanya luar biasa. ya, itu isinya di dalam itu semua pemuda GKI yang punya usaha. Kok kasih tampilkan kok. Jadi kita bikin wadah, kita bikin tempat, kita sediakan semua, kita kerjasama dan kita kasih tempat untuk semua tampil di situ. Yang UMKM ini. ya, yang punya UMKM kita bikin space, kita taruh dia booth di situ. Yang bisa menyanyi kita kasih masuk, bikin panggung dia menyanyi. Siap. Yang punya keterampilan, yang mau yospan, mau apa segala macam kita bikin di situ dari kita untuk kita. Seperti Ya. begitu. Rasa itu luar biasa sih Itu kalau berpikirnya. Baik, karena Kak. UMKM itu kan kita meningkatkan dan juga bisa Ya, usaha. Iya. Itu harusnya didukung. Saya yakin kalau seandainya asis ataupun berani untuk mendorong pemuda GKI pemuda Ya. GKI PAM ini. kalau satu bilang mendorong bisa boleh juga, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau satu dong percaya saja. Iya. Percaya kalau Intinya pemuda percaya. dong kasih kepercayaan saja. Sudah kalau dong kasih kepercayaan, sudah kita gas, kita maju. Itu. Aku sih yes. Saya juga. Aku Seperti yes, apa? aku Ya. yes sekali, aku setuju. Dong percaya, apalagi kalau tambah dorong lagi, dong support lagi, itu kita bisa bikin apapun. Kita- Kalau dong sudah percaya kalau begitu, karena saya bilang, masa orang kebetulan di luar juga sering terlibat dengan teman-teman bikin event apa segala macam tuh. Saya bilang dia punya rentetan step-step untuk kita buat satu event yang besar tuh, ya kita bisa pelajari, ada pengalaman sedikit lah. Bisa kita tukar pikiran, kita sharing-sharing. Dia punya cara tuh suara. Sekarang tinggal bagaimana kita duduk sama-sama, kita ngerancang langsung. Ya. Kamu bayangkan, Festival Angkatan Muda GKI. Toh? Di situ kita pakai nama itu bukan untuk menunjukkan kalau kita ini bisa atau kita ini. Di situ untuk kita kasih keluar kita punya kemampuan semua saja dulu. Kita bikin wadah dari torang untuk torang. Setelah itu baru tindak lanjutnya berikut kita mau bikin untuk jangkau orang luas apa segala macam itu terserah. Karena macam kita bikin festival itu dari tong untuk tong saja. Untuk bayangkan pemuda GKI ini ada berapa ratus orang, Banyak sekali. ribuan kapal. Iya toh? Sangat setuju. Itu saja tong sebanyak. Tong tidak usah ragu soal pengunjung. Pasti Pasti ada. pasti anak-anak semua macam satu gereja dong punya PAM, pasti kalau macam dong terlibat pasti semua turun kayak begitu. Saya sangat setuju. Biasa. Nah, di luar sana teman-teman yang sekarang sudah hidup di Ya, mereka juga punya gebrakan. ya Itu betul. sangat aktif. Ya, Mungkin betul. saya pernah satu kali itu di daerah itu buat film yang mereka rekam tentang ada yang angkat cerita tentang ada yang cerita itu Oh menjadi iya, sebuah iya. film dan itu ada pesan dan ada maksud tersendiri yang sampai ke penonton. Ya, Jadi itu betul luar sekali. biasa sih. Pemerintah ya salah satunya pemerintah juga Pemerintah. pasti akan Ya, mendukung betul. ya. Kalau misalnya Benar. satu lagi ya kayaknya kan kita sudah bicara soal apa sharing lah tentang nah melihat jadi selama ini yang ada ini apa yang Kalau sebenarnya kalau macam saya mau sampaikan pesan ke teman-teman PAM, soal saya juga tidak terlibat, artinya di dong punya kegiatan tidak terlalu aktif. Cuman satu bagaimana bahasanya tuh kita punya apa ya punya harapan terus saya pengen tuh
pemuda PAM, pemuda GKI ini, kitong kayaknya punya potensi untuk bikin banyak hal. Kalau kitong mau untuk sama-sama, terus kalau kitong mau untuk maju sama-sama, kayaknya bisa. Sebenarnya kasih saya banyak bicara begini sama lo hati. Artinya nanti lo bilang, Tidak ini apa-apa. kok terapa. Tidak apa-apa, Ya. di sini nih Namanya open mic. open mic, Ya. jadi Ya. keluarkan semua. Jadi Kak. gini, kakak apa? Kan kita sebagai KI tentunya dan Iya. gagasan yang baik untuk teman-teman. Ya. Artinya itu berarti tandanya kita peduli kan? Ya, betul. Tandanya kita peduli teman-teman. Jadi ya beberapa tanggapan ya siapa tahu teman-teman bisa Ya. masukan yang kita sampaikan. Betul. Jadi buat kalau memang ada gagasan seperti itu, katakan kita untuk kolaborasi dan kita keren. Kayak Ya, gitu. Kalau kita semua bisa buat. bekerja dengan tangan, semua bisa sama bersatu untuk buat itu pasti luar. Pemuda GKI bisa. Ya. Bisa kan bukan tetap jaya kan? Tetap jaya. Paham. Oke, nah, Max, jadi itu kan tadi kita sedikit kulik tentang kita punya Iya. harapannya. Jadi kali pelajaran yang kita dua dapat Ya, ya, banyak sekali. banyak. Rasa itu bisa Siap. explore lebih Ya, dalam lagi ya. teman-teman yang ada di Siap. hari ini. Khususnya di Manokwari. Ya, Manokwari City. Manokwari City. Yo, WhatsApp yo. Karena Manokwari ini juga dibilang kota Injil ya. Ya, Nah, itu iya. kalau itu berat sih. Itu berat. Saya tidak terlalu berani untuk bahas. Iya, soalnya, iya, betul. ya, kayaknya itu berat. Berat sih. Nah, itu juga salah satu yang next kayaknya Ya. kita bisa bahas itu. Ya. Kalau ada misalnya ada bapak-bapak di klasis yang mau kita garap filmnya atau apa ya bisa menghubungi. Komentar di bawah gak? Komentar deh. Bisa. Oke, Karena kita telepon. punya kerinduan kayak begitu. Terus Ya. ini karena waktu di sesi kedua ini sudah mau selesai, tapi ada satu lagi yang ini. Ya. Peluang ada. Wih, kalau pengalaman bisnis dari dunia digital nih terlalu banyak. Banyak sekali. Fotografi, videografi saja tuh, ketong bikin video saja dia terbagi. Ketong bisa bikin dalam bentuk iklan video, foto produk. Itu banyak peluang. Banyak Foto produk, desain produk. Ketong bikin video iklan, video klip, video wedding, pre-wedding. Ketong bikin company profile, banyak peluang. Jadi biasa. teman-teman kalau memang tertarik atau selama ini main sosmed cuma like, share orang per story, mulai untuk Membuat ya yang kreatif lah. sesuatu Buat- yang kreatif. buat sendiri begitu karya yang orisinil. Jadi kau punya isi kepala, tulis baik-baik, terus rekam baik-baik. Sekarang Ceritakannya, dia cerita lewat story ini. ya. Bukan Sekarang membagikan nih orang post story yang sakit-sakit hati. Apaan sih? Nggak jelas sekali. memang bijak sekali Anda. Karena menurut Iya, saya, betul sekali. Kebanyakan ya menurut saya nih Gabriel, ini menurut saya itu sesuatu yang kita post di story, Instastory ataupun di Instagram atau harus sama kita punya audiens. Ya, dia berdampak Ya. banyak. Dia berdampak Nah, positif dan negatif. Ya betul sekali. Kalau misalnya kita sebagai pemuda kita punya sesuatu yang positif, harusnya yang kita tampilkan sesuatu yang positif. positif Ya. ya, betul Nah, sekali. kalau misalnya sesuatu yang kita punya kelahian, terus kita ungkapkan semua di dalam story, orang yang lain yang baca biarpun mereka tidak ada permasalahan dan kita pasti akan dong juga jadi dosa kayak Iya, gitu doang. Nah, betul. Apa Kita sih kayak gitu? kasih dosa, bukan kita kasih berkat, kita kasih dosa. Ya, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua itu saran dari kita ya. Mungkin ya kita juga manusia biasa yang Ya, punya tak kesalahan. luput dari dosa lah. Tapi itu salah satu pikiran yang tiba-tiba keluar dari kita bahwa kita berdampak. Ya. Oke. Kita sudah selesai dari teman-teman. Kita akan masuk ke challenge kita. Ya, wow. Jadi, Kakak Andi sudah siap?
Siap. Wow. Wih, luar biasa. Wow. Tetap bersama 50. kami di acara Open mic. Oke, masih bersama saya Gabriel dan tentunya teman saya. Boom.